Aduh, guys, setelah aku pikir-pikir, capek juga ya di dunia perantauan ini ya. Capek sih. Capek Kenapa kan? nih? Apa sih capeknya dari merantau nih? Ya banyak sih, nggak cuma masalah pikiran uang, kuliah Terus? nggak lulus-lulus, kerjaan nggak dapet-dapet. Kayak nggak guna rasanya ngerantau di sini. Skripsi gak kelar-kelar lagi. Kita mah sama aja, skripsi juga belum kelar. Cuman gini nih, gimana, kalau gimana? misalnya kita tuh mikirin susahnya, hidup kita yang sulit nih di perantauan, itu tuh gak ada faedahnya guys. Bener gak? Wih, bijak kau ya. Ih, Wih, tweet cocok. of the day. Wih, kita iya, kan. manis. Cocok jadi temanku. Masuk bosku? Masuk, bos. Gitu. Tapi gimana, setelah aku ngomong gini kalian masih gundah gulana kah soal perantauan atau gimana nih? Ya masih lah, kan tadi cuma omongan. Ya. Gimana kalau biar lebih semangat, kita nyanyi aja. Boleh. Ada request lagu gak? Yang rohani aja deh biar kuat. Apa ya lagu Kuat apa rohani ya? Jadi maksudnya rohani itu menguatkan gitu. Iya, mumpung hari Minggu ini. Belum ke gereja aku soalnya. Wah, marah gitu belum ke gereja ih. Ya udah, aku ada ide gimana kalau kita tuh bawain aja lagu Adan tuh, namanya Ku Ada Sebab Anugerahmu. Siapa tahu tuh bagus menguatkan kalian berdua yang lagi gunda gulana nih Boleh, soal boleh. perantauan. Boleh Ya kan? nyanyiin dong, coba. Aku gak bisa nyanyi Cari soalnya. kunci dulu, cari kunci. Ada nih si kunci motor tadi. Kok gak ke bawah sih? Oh iya. Musik. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Wih, Udah agak kuat belum nih? bagus suaramu ya. Aduh, maaf Gimana nih. kalau jadi singer di gereja aku? Aduh, berat banget nih tantangannya, jadi terpressure gitu. Padahal aku gak gereja hari ini ya. Tapi setelah aku dengar lagu ini emang nguatin. Cuman apa ya? Ya secara rohani emang nguatin aku. Tapi kan aku masih kayak kepikiran sebenarnya makna aku ngerantau tuh apa gitu. Masih kayak kepikiran aja. Gak tahu ya kalau kalian gitu. Oke, oke. Sama? Kurang. Kurang Kurang ya? ya? Mau nyanyi lagi? Boleh. Jangan. Nanti aja. Mending sekarang kita doa dulu deh. Siapa tahu setelah doa kalian lebih lagi dikuatkan. Oh, Gimana? iya. Masuk? Ide bagus. Oke, yuk Boleh lah. kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan indah yang saat ini Engkau berikan bagi kami Tuhan. Di saat ini kami selaku anak-anak-Mu datang sama Tuhan, mau mencerahkan apa yang selama ini jadi gundah gulana kami Tuhan tentang kehidupan perantauan kami. Tuhan biarlah Tuhan mau kuatkan kami satu persatu soal perantauan kami Tuhan.
kiranya Engkau mau menguatkan hati kami Tuhan. Selebihnya kalau memang kami masih kurang Tuhan dalam merantau ini, biarlah Tuhan mau nolong kami dengan cara apapun Tuhan, sehingga kami bisa memiliki kekuatan yang baru, harapan yang baru dalam menghadapi perantauan. Doa kami Tuhan, di dalam nama kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Nah, ini baru makin kuat rasanya. Oke, udah kuat beneran nih? Enggak Apa sih. masih setengah-setengah gitu? Ya namanya manusia, setengah-setengah lah. Oh Gimana? gitu. Terus gimana dong kalau Angga gimana nih? Masih merasa apa nih? Kurang sih. Ya tadi kurang mulu gak? Oh iya dong, kan manusia kan gak ada yang puas. Oh iya benar juga. Cakep. Udah cocok jadi orang bijak. Tambah Gini tuh deh. gue. Waduh. Kalau kalian berdua, kayaknya kalau aku yang omongin, kayak kalian gak percaya nih omonganku soal dunia perantauan. Nah, aku tuh kebetulan ada temen yang kayaknya bisa nolong permasalahan kita bertiga kayaknya deh. Siapa? Ada temanku namanya tuh Kak Evan. Teman apa teman? Cowok dong, temen Cowok lah, teman. masa temen yang gitu? Ah. Ya Gimana tuh? kan? Gimana? Kalian butuh gak ketemu dia biar aku panggil aja nih? Gimana? Berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Cakep. Salah. Telepon lah. Oke. Gimana? Mau gak? Telepon dong. Udah aku telepon ya. Nah, Bentar nih. Orangnya agak sibuk sih soalnya. Bentar ya. ada pulsa. Ada dong. Halo Kak Evan. Halo Jen, kenapa? Kakak lagi sibuk gak hari ini? Kita tuh pengen ini loh, pengen ketemu, terus pengen membicarakan nih Kak beberapa hal soal perantauan. Karena kebetulan teman-temanku nih lagi bingung soal perantauan. Oh iya, hari ini banget nih. Ya masa besok Kak, mereka nanti gak dapet jawabannya dong hari ini. Ya udah, mumpung slow sih bisa aja aku. Ya udah, boleh deh Kak kesini. Kakak tahu kan tempatnya di mana? Di mana tuh? Biasa, base camp, tahu kan? Oke, siap, base camp ya. Ya, hati-hati ya Kak. Oke, thank Ditunggu, you. bye-bye. Matiin dong teleponnya. Iya, aku matiin, tenang Oke, aja gitu. makasih. Bye-bye. Bye. Anak rantau banget ya. Wah. Banyak waktu kosongnya. Wah, itu udah senior banget guys soal Iya, kelihatan sih, perantauan, waktu kosongnya gitu. banyak soalnya. Iya, kita tunggu aja, pasti datang orangnya. Oke. Kayaknya dia tuh yang bisa memahami gundah gulana kalian. Amin. Curahkan aja, siapa tahu orangnya bisa menolong. Amin. Mana dia? Oh, itu tuh datang orangnya. Halo, misi ya. Cepet banget datangnya. Ih, cepet banget. Kenapa belum tadi teleponnya lagi di depan? Oh, iya. Aku kira pakai Kebetulan banget gitu loh. Kita Temennya Jenny ya Mas ya? Siapa Jen ya? Iya, oh kita kenalan lagi kan kita udah kenal Kak. Temennya. Oh temen kuliah. Kamu siapa? Maaf. James. Oh, Evan. Angga. Evan James. Keren banget namanya James. Wira, James Bond. Wira sih asli. James Panggilan, Wir. panggilan di perantauan. Oh. James Wira. Jawir berarti. Jawir. Jawir ya. Iya, nyambung Kak, nyambung Nyambung Kak. banget. Cocok sih temen lu. Iya, cocok kan? Ah, cocok, Gitu. cocok. Kenapa nih? Jadi gini Kak, mereka berdua ini nih, kayaknya tuh udah mulai hilang harapan nih. Hilang Iya, harapan. aduh, agak lantah ya, mohon maaf gitu kan. Ngocol ya Gimana temennya. nih gitu. Gini, mereka tuh agak hilang harapan soal perantauan Kak. Katanya tuh udah mulai, aku tuh udah capek Jen, merantau. Aku tuh udah kayak, gitulah Kak gitu. Nah kebetulan kan aku kenal kakak udah lama nih. Betul, bener. Udah lama banget. Iya, Bener, sumpah. setahu kan kakak udah merantau lama banget Betul. gitu. Siapa tahu kakak tuh punya tips and trick lah buat temenku dua orang nih yang Ini lagi rata-rata guna-gulana gitu. Kuliah atau kerja Wira? Kuliah kerja. Kuliah kerja. Kamu Masih kuliah. bener nggak? Bener. Oh, bener. Makanya gak lulus-lulus bang. Jangan curah dong, Iya. masih. Amin. Kalau kamu kan Amin. kuliah juga kan? Iya, aku kuliah juga. Nah, untuk bener. Oh iya. Katanya kenal. kenal Wira. Iya, kita kenal kok. Kenal, Kita Mana sih tamu? kenal kita. Sejam yang lalu. Gak usah dibilang. Biar lewat aja. Jadi masalah ngerantau ya. Kadang apa ya, ngerasa nggak nemuin titiknya lagi di mana kenyamanan di rantau gitu atau apa? Gini sih, sebenarnya ngerantau tuh seru ya bagiku ya. Aku udah lama juga ngerantau, tapi makin kesini kayaknya makin bertambahnya usia anjay. Wis. Itu Bertambah aku ngerasa usia gitu. bertambah usia, makin tua tuh makin ngerasa kayak sebenarnya maknanya aku ngerantau apa sih? Kayaknya kalau dipikir-pikir kita kayak kalau di rumah lebih enak gak ya, tidur di rumah, makan disediain di rumah. Betul. Nggak pulang malam ya tetap baliknya ke rumah. Di sini mau pulang malam
udah dikunci sama ibu kos. Bener sih. Makanya pilih yang bebas, Wir. Makanya salah kos juga sih kayaknya. Iya. Lain kali pilih yang bebas ya. Iya. Aku tahu kok tempatnya. Gimana tuh Kak? Spill dong. Siapa tahu Kak Angga mau nyobain kan. Nah, jadi lebih ke makna rantau ya. Siapa tahu kan kakak paham toh maknanya ngerantau versinya kakak gimana. Kalau versiku coba teman-teman cek di Google aja rantau tuh. Jadi kita harus kita harus ngeliat di Google. Kalau teman-teman cek rantau di Oke, Google, oke. tulis rantau. Rantau adalah ibu kota Kabupaten Tapin yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Tapin. Rantau artinya itu. Berarti itu kabupaten Kak. Iya. Kalimantan Selatan. Iya, Kalimantan Selatan. Wah. Oh, pantes anak rantau tuh berarti anak Kalimantan Benar. Selatan. Kalimantan Selatan. Selama Jadi ini oke. ternyata yang saya cari ini. Iya itu jawabannya. Wih. Makanya kamu tidak menemukan makna merantau itu karena kamu bukan orang Kalimantan Selatan. Oke. Jadi sudah ya. Sudah clear ya. Enggak. Makin hilang harapan mereka Kak. Kayak temen lu salah undang deh. Iya kayaknya deh. Enggak, rantau tuh kan aslinya kan sebenarnya kalau menurut KBBI berarti kan kita menyiapkan diri untuk keluar dari zona nyaman kita, keluar dari tempat di mana kita yang sudah lahir dibesarkan di tempat itu, terus pindah ke tempat lain, itu kan istilahnya kan gitu kan. Merantau juga kadang kita punya beberapa tujuan, misalnya ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang dipaksa orang tua untuk keluar sana. Wah banyak Kan kayak jadi gitu yang loh. merantau gitu kan. Benar-benar. Beban. Daripada itu. nambahin jatah bekas di rumah kan. Itu makna rantau sesederhana itu sih sebenarnya. Oh. Pergi jauh gitu loh istilahnya, bukan Kabupaten Tapin. Kalau itu rantau ya kan kita merantau. Kalau merantau kan berarti sebuah perjalanan seseorang menuju ke tempat tertentu gitu. Misalnya kita di sini sekarang di Jogja. Tuh. Aku sih penasarannya kalau anak-anak yang rantau, kadang ku tanyakan tuh kenapa milih kota itu misalnya. Kau kenapa milih Jogja? Kalian kenapa milih Jogja? Kak Wira dulu deh. Aduh. Ya, kayak dulu kan sering nonton aja di film-film di TikTok kan. Sesuatu di Jogja. Emang TikTok udah ada Kak zaman itu? Udah ada. Zaman abang. Ya, waktu itu ada sih. Udah ada. Soalnya belum tua-tua banget. Oh iya, oke oke deh. siap. Waktu itu banyak son-sonnya kayak gitu kan. Nih, kayaknya sekolah ngantau ke Jogja. Wih, mantep Gitu banget sih. nih. Jadi Sini cuman emang gara-gara lagu doang terus pengen Iya. merantau ke Jogja gitu. Kayak wah keren banget ya tempat ini gitu. Sampai dibuat lagu Sampai gitu. dibuat lagu. Keren. Kalau kamu? Gitu. Karena kan katanya Google kan Jogja kota pelajar. Jadi kan kayak kesannya anak-anak pelajar nih di situ gitu. Banyak yang kuliah tuh. Jadi kayaknya bisa menambah teman baru, relasi baru gitu loh Kak. Oh, Anda satu mau aja ngomong? Enggak. Enggak jadi. Nih jangan ngomong kasihan. Belum ngomong. Baru mau ngomong. Oh, iya. Tenangkan diri. Aku satu aja sih, Kak. Ya udah ya jangan banyak-banyak ya. Hah? Makanannya murah. Makanannya murah tuh. Iya benar. Jadi kadang dari hal itu kan kita jadi ke-trigger nih, kita pengen ke kota itu karena apa? Benar. Setelah kita jalanin, nah itu baru mulai peranan perasaan itu mulai nyampur sama dinamika kehidupan kita di Jogja gitu kan. Jadi makna rantau tadi sesederhana itu. Cuman ketika kita merantau, aku juga muncul pertanyaan itu, kenapa kita milih kota itu? Aku sendiri milih Jogja karena memang aku udah bosen. Dari mana? Dari tadi sih Wir. Bosen dari pulang itu. Ini suruh pulang aja sih. Kita nyari ini disuruh pulang. Bosen ya, anakku di Depok, terus gedeku juga di Depok. Depok gitu-gitu aja. Oh iya. Orangnya Ada juga- babi ngepetnya itu. Iya, ada Ayu Ting Ting. Waduh. Ya Depok gitu-gitu aja dinamikanya, teman-temannya dari SD, SMP. Aku sekolah SD, SMP, SMA di satu sekolah yang sama. Jadi satu yayasan. Jadi ya ketemunya orang-orang itu aja. Jadi bosen lah. Akhirnya kuliah aku memutuskan untuk ya kemana ke yang enak gitu. Karena tahu di Jogja itu ada UKDW dan ada teologi, ya aku masuk di situ. Ya kespil aku teologi ya. Padahal baru mau kita tanyain kan gitu. Kuliah apa orang ini kan? Iya. Toto yang ngaku-ngaku ngerantau, toto orang sini juga. Enggak berarti narasumber kita pas. Pas. Buat nanyain soal gunda gulana kita. Jadi apalagi tentang rantau tuh. Gini Kak, aku tuh sering banyak nih denger beberapa temanku selain mereka berdua nih yang menceritakan soal gunda gulana nih, soal perantauan gitu. Gimana sih kondisi orang-orang yang secara sosial, ekonomi, psikologi itu
pas mereka merantau tuh dalam konteks memperjuangkan cita-cita, memperjuangkan masa depan yang lebih baik gitu. Apakah mereka tuh bisa menemukan kedamaian selama mereka merantau tuh, bisa nggak sih Kak mereka menemukan itu? Bijak ya pertanyaannya. Keren banget. Pertanyaannya apa tadi? Panjangnya. Bisa sebenarnya, bisa. Ya kalau kondisi kita semua kan udah ngerantau, udah ngerasain kondisinya benar-benar. gimana? Capek, berat, gak nyaman. Berat Semua sih. sih, Kak. Semuanya sih kayaknya. Iya kan? Nggak pernah dirasain. Sekarang di titik dimana semua hal itu ngerasanya jadi pesimis. Nah makanya kalau aku balikin selalu kalau masalah rantau, balikin lagi ke tujuan awal kalian pas ngerantau tuh ngapain. Misal tadi ya merasakan kotanya, ya balik lagi kalau memang merasakan kotanya, salah satu sisi di mana kita bisa pergi dari kesibukan kita di Jogja ya itulah merasakan kotanya, jalan-jalan. Jadi kalau ngomongin tadi apa sosial, ekonomi dan lain psikologi. sebagainya, kan kita mahasiswa misalnya bekerja gitu kan. Kalau segi sosial ya duit dengan keterbatasan pasti. Gajinya UMR Benar. gitu ya. Mahasiswa dulu Wir, Oh iya. gaji orang tua ya. Gaji orang tua. Iya kan, duit terbatas, mau ngapain juga susah. Ya, kembali lagi aja ke tujuan awal. Kalau kita sebagai mahasiswa berarti tujuan awal kita di Jogja atau di tempat rantau kita adalah belajar, mengemban ilmu. Jadi semisal kita sudah mulai hilang tujuan atau perasaan yang makin bercampur dengan selama kita di perantauan ya balik aja ke situ gitu loh. Karena emang pasti kita akan yang namanya proses, aku percaya sebuah kata misalnya sebuah proses kalau kita jalanin itu susah, berarti kita di jalan yang benar. Oke. Kalau kita ngejalaninnya itu dengan gampang banget, berarti itu salah, ada yang salah. Berarti kita nggak dikasih kesempatan buat membenahi diri kita, mencobai diri kita untuk jadi yang lebih baik. Karena aku merasa ngerantau atau merantau itu adalah sebuah kesempatan yang mahal. Oke. Iya sih nggak semua orang bisa dapat Nggak semua kesempatan Nggak itu semua ya. orang bisa. Banyak loh yang Benar, iri benar. sebenarnya sama iya. merantau. Di sisi lain, kalau ngomongin keadaan kita sama merantau kan kita jadi, pertama kita jadi tahu diri kita siapa. Benar Kita banget. bisa mengendalikan diri kita tahu emosi kita untuk menghadapi orang yang benar-benar baru kita kenal tuh kayak gimana. Terus kita berhadapan dengan lingkungan yang baru, beradaptasi lagi. Itu pun kalau bisa beradaptasi, kalau enggak kita stres sendiri. Iya, Itu kan? benar-benar. Jadi itu kesempatan yang mahal. Kalau misalnya kita bisa ngerantau terus kita jadi lebih tahu diri kita mau mengekspresikan diri kita ke orang di sekitar kita jadi lebih nyaman gitu. Kadang kan kalau anak yang ngerantau kan di rumahnya lebih nyaman aja jadinya kan. Nggak ada perkembangan di situ-situ aja, stuck di tempatnya, di zona nyamannya. Kalau ngerantau kalian jadi bisa masak. Ih, itu skill paling Iya. utama, Kak. Walaupun pakai rice cooker gitu. Iya. Cuman ditimpa-timpa, Timpa-timpa, aduk. Iya, terus gitu aja. Itu kan jadi nambah lagi. Jadi tahu gimana caranya cari celah untuk ngindarin ibu kos. Ah iya. Wih, Ya itu kan? nunggak uang kos. Nunggak itu kos kan gitu cari kan. Nunggak uang kos tuh sering. Terus gimana caranya buka sebuah obrolan baru sama orang yang gak dikenal. Oke. Itu kan jadi sebuah pembelajaran baru. Laki bisa masak, dilihat cewek kan, ih kamu bisa masak. Nah, bisa nggak berdua masak Bisa nih masak semenjak nggak? merantau? Indomie gue bisa masak setengah matang. Wih, keren banget. Perfect. Skill loh, Kak, itu. Yang siang setengah matang setengah enggak. Jadi masih geblek-geblek kata Kapek. Itu, terus apa lagi kira-kira? Tapi itu benar ya tadi ya. Apa jatuhnya tuh kayak sebenarnya ngerantau tuh nggak cuma misalnya kayak kita ngerantau karena kuliah ya. Pas kuliah yang penting udah lulus kuliah nih. Tapi nggak cuma itu doang, tapi sebenarnya juga ada makna gimana kita belajar survival gitu. Betul. Karena kalau kita Betul. cuma kuliah mungkin di kampung halaman kita masing-masing ya kampus juga Bisa. ada nggak sih? Bisa. Gitu. Malah lebih dekat sama rumah orang tua, lebih gampang. Tapi karena kita di sini mungkin malah lebih, oh iya kita bisa fight gitu, belajar hal baru selain cuma belajar yang secara akademik. Benar. Termanjakan gak sih kalau di rumah orang tua? Iya, ya jadi kan? termanja. Nanti di satu titik pasti kalian akan ngerasa ketika kalian udah selesai ngerantau, terus misalnya balik ke rumah atau ke tempat yang baru, terus ngeliat orang-orang di sekitar situ kayak, ih ini masa ngeberesin gini aja nggak bisa gitu. Iya sih, aku sering ngerasain tuh kalau udah pulang. Iya kan, masa ngerjain ini aja nggak bisa. Aku loh pas di tempatku, aku loh pas ngekos, aku loh semua sendiri. Bener-bener. Kan balik lagi, itu kan ke diri kita. Akhirnya merantau membiasakan diri kita untuk terus beradaptasi, untuk terus mengembangkan diri, untuk terus bergerak gitu loh. Gak cuman diem aja, jadinya kan manja banget gitu. Bener. Jadi sebenarnya kalau bisa ngerantau lah kalian gitu.
ada sih pengalaman lucu Kak. Apa tuh? Lucu nggak? Nggak lucu sih. Buat aku sih itu lucu gitu. Ya, oke. Tapi aku udah ngerasain tuh yang dibilang sama Kak ini. Kalau misalnya Katanya kenal. aku lupa terus nih namanya Apaan? gitu. Biasa, short term. Short term. Gitu. Waduh. Kalau menurutku sih yang paling lucu tuh aku bisa ngerasain bisa ganti bola lampu sendiri gara-gara merantau. Kayak gitu-gitu. Ngecat kamar kos sendiri. Udah kayak laki-laki aja sih sebenarnya. Itu dia. Rasa sih. Kau pengalaman apa yang pertama kali pernah kau rasakan? Daripada diem ya, kita ajak ngobrol aja. Itu nyimak loh hati-hati. Iya. Tiba-tiba nanya Ya, nyimak ramalan biar menguatkan 2024 diri. bingung. Biar ada ini aja timbal balik. Hal apa yang kau rasakan dan dapat ketika ngerantau? Pertama kali ya, jadi tukang gojek. Wih. Serius 2017. Beneran daftar nih? Beneran daftar. Jadi dulu tuh 2017 kan orang tua gak bisa ngirim sama sekali karena ada masalah lah. Jadi selama 3 bulan tuh ya survive-nya ya itu jadi tukang gojek. Wih, keren banget. Gila. Itu survive. Bintangnya survive. bertahan gak? Bintangnya berapa sekarang? Wah bintangnya masih 5. Wih. 4,9. 9. Bagus, nanti aku turunin. Pesan turun. Bintang 1. Agak Driver tidak ramah. Iya. Turunin. Gak bisa gojek. Kau apa Wir? Apa? Pengalaman yang benar-benar dapat ketika di ngerantau. Rantau sih ya itu hampir sama mungkin kayak Angga ya. Kerja ya. Jadi walaupun waktu itu ya puji Tuhan waktu masih sempat ngirimin. Tapi waktu itu ada kesempatan kerja juga. Jadi akhirnya aku ngerasa kayaknya kalau aku cuma di rumah doang. Ya aku berangkat kuliah aja. Bangun, berangkat kuliah. Kerjain tugas, kegiatan di kampus, pulang. Nanti setelah lulus kerja ya juga gitu. Bangun, kerja. Tapi ketika di sini tuh aku jadi belajar juga kayak. Oh ini ada suatu kemampuan baru, ada kesempatan baru yang mungkin bisa ngelatih kemampuanku bertahan hidup kayak gitu sih. Manajemen waktu juga gitu. Atau momen kayak tadi Angga bilang, akhirnya kita belajar buat nyari uang sendiri kayak gitu. Iya, tapi dari situ sebenarnya kita juga harus memperhatikan sih. Kayak misalnya kan kita udah ngerantau, terus kita menjalani sebuah rutinitas yang baru, pasti kan ada tantangan kan. Yoi. Nah itulah titik dimana kita harus menjaga keseimbangan gitu antara tujuan awal kita sama memang harus kita menjalankan kegiatan-kegiatan itu. Kayak kamu sambil kuliah sambil kerja gitu misalnya kan tujuan awalnya kan kuliah gitu kan, kerja cuma sambilan. Tapi ketika mulai nyaman dengan dunia pekerjaan, nah itu tuh harus diperhatikan juga. Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika merantau tuh itu, menjaga keseimbangan tujuan awal kita di tempat rantau dengan kesibukan kita selama merantau. Termasuk juga ketika kita masuk ke dunia pelayanan ya kan. Wah iya sih. Katanya satu orang satu pelayan. Nah, Tapi karena bagus tuh masuk. Ya, masuk. Tim saya kurang masuk. masuk. Lama-lama banyak grupnya. Berkembangnya banyak ya gitu. Itu kan harus diperhatikan juga kan. Jadi menjaga keseimbangan. Kedua tuh hal yang harus diperhatikan tuh kita perlu ada dukungan moral emosional gitu kan. Misal ya pasti orang tua dong. Bagaimana menjaga komunikasi dengan orang rumah itu penting. Jangan sampai kita udah sibuk dengan perkuliahan kita, terus ditambah lagi kita punya sampingan kerjaan. Lama-lama orang tua yang ngechat, terus nelpon, ntar lama-lama gak diangkat gitu kan. Itu harus diperhatikan juga. Kan kadang bisa tuh orang tua nelpon sampai 3 kali baru diangkat. Iya, ini udah 4 kali. Belum gua angkat. Ntar kita angkat kalau kita mulai akhir bulan kurang lebih lama boleh terasa. Tahu banget kakak. Ya, tanggal 25 gitu kan. Iya, tanggal sekarang dong berarti. Ini pas nih tanggal ini. Kurang mah. Udah mulai makan Indomie kayaknya tanggal segini. Iya, omelet sih enak. Ini Indomie. Kerupuk udah. Kerupuk sama kecap. Yoi, udang tuh enak kerupuk udang. Lanjut lagi, balik. Lanjut. Tuh tadi kan masalah Habis ini keseimbangan kan. Masalah keseimbangan dengan tujuan awal kita. Pertama sama kesibukan kita. Terus menjaga, kita butuh ada dukungan moral, dukungan emosional dari orang tua. Itu udah pasti. Kalau bisa dapat pacar di tempat rantau kan puji Tuhan. Udah ada kalian, udah ada. Gituan ada. Wira udah. Spill dong gitu. Berapa Wir? Satu aja Oh dulu. satu, iya. Bagus salah satu. Satu yang ditahu. Waduh. Bahaya banget nih Itu satu yang penting ya? ditahu. Penting, itu menurutku penting. Tapi kalau bisa itu juga jangan sampai mengganggu stabilitas. Mengganggu stabilitas kesibukan kita atau tujuan awal kita yang tadi. Stabilitas ekonomi kejauhan itu. Oh. Kan kita fokusnya kuliah gitu Kuliah. kan. Ketika dapat pacar terus nanti ada hubungan yang kurang baik sama pacarnya,
mulai lagi galau, Berpengaruh ke berpengaruh pendidikan. lagi ke pendidikan. Benar-benar. Kalau tambah lagi ada pelayanan, ganggu lagi pelayanan. Ada tuh Kak ceritanya bakal Gimana tuh? ijazah. Oh, Tuh heboh iya, banget di yang TikTok itu. Nah, kan. tuh. Sayang-sayang udah capek-capek kuliah ngerantau, ijazah dibakar. Kalau bisa balik lagi ke tempat rantau, Iya. ijazah bisa bikin lagi gak ya? Gak bisa tau. Nah itu dia. Bikin aja. Butuh 4 tahun tuh buat bikin kayak gitu. Makanya, kau udah punya gak? Belum, puji Tuhan. Puji Tuhan, gak apa-apa berarti. Berusaha. Kan dia masih pengen fokus. Betul. Kuliah, berkarir. Betul, puji Benar. Tuhan, Tuhan Puji masih kasih dia untuk kesempatan fokus sama kerjaan. Iya, karena calonnya Kuliahnya. masih nunggu nanti. Belum lahir mungkin. Belum lahir. Belum sih, belum ada. Belum ada. Oh, belum. Tapi pengen kan pasti. Belum juga. Sotoy lo bang. Menjaga. Salut gue. Salut, bagus. Kamu udah ada belum? Puji Tuhan udah putus sih Kak. Ya kan Ini jadi nggak ada air kan? terasa Sama banget tisu. bunda gulananya. Nah itu kan. Jadi yang tadi kita terlalu fokus sama kuliah jadi fokus ke pacar. Bener. Giliran udah fokus ke pacar diputusin. Iya kan emang gitu ya. Terus manis pak dibuang. Aduh. Kalau manis, kalau enggak. Kalau enggak. Kalau manis. Kalau pahit gitu Itu kan. dia makanya. Nah itu dua hal itu. Terus ketika dua hal itu bisa kita kelola dengan baik, ya setidaknya kita tidak melupakan atau mulai kalian pikirkan nih, merasa ngerantau tujuannya apa sih gitu. Sebenarnya dua hal itu penting untuk kita inget terus. Tujuan awal kita sama ya relasi kita sama keluarga. Karena kan kita masih ada tanggungan juga gitu di rumah. Tanggung jawab ke keluarga di rumah ya. Bener. Itu dia. Apalagi nih yang mau Nah ditanya? mungkin Angga nih Kak. Ah enggak. Kepo dia dari tadi nih. Aku pengen tahu dong nih, apa sih tantangan kalau kita ngerantau gitu kan? Kayak misalkan dari segi perkuliahan atau pekerjaan atau kayak memilih teman-teman yang mana yang teman yang patut kita Waspadai ya. waspadai. Atau dijadiin temen tuh. Yang bisa Tantangan dijadiin ngerantau tuh banyak lah. Pertama paling jelas itu manajemen waktu. Wah itu bener banget Itu sih. tantangan banget itu kan. Benar. Gimana kalian bisa mengatur perkuliahan kalian, jadwal main kalian, jadwal pacaran kalian, jadwal belajar. Banyak tuh berentet. Kalau nggak bisa manajemen waktu dengan baik kan jadinya kacau. Benar. Itu terus ya itu manajemen waktu berpengaruh juga sama relasi ya kan pada akhirnya. Udah kita nggak bisa ngatur kehidupan kita sendiri, kita nggak bisa ngatur relasi kita sama orang lain. Tuh. Jatuhnya kita perlahan-lahan menarik diri dari persekutuan. Persekutuan gitu. Asik. Di gereja dong. Persekutuan Iya, apa di gereja. nih? KDM. KDM. Peace. Jangan lupa datang KDM. Hari apa, Wi? Jumat. Jumat. Itu tantangan itu Pak Suka terbesar tuh manajemen waktu sih sebenarnya. Kalau dari situ kita udah bisa ngatur, ke depannya mau ngelakuin apa aja ya bisa-bisa aja. Itu. Aku menurutku itu satu yang paling krusial. Kalau yang lain tantangannya adalah pergaulan. Ah iya. Itu banyak banget Kak kasusnya kalau pergaulan. Tuh banyak kan. Misal kita yang di rumahnya dulu hidupnya nyantai-nyantai aja, maksudnya nyantai dalam artian ya nggak aneh-aneh lah anaknya gitu kan. Tapi ketika ngerantau ada momen dimana itu bisa bebas ya kan. Semua kehidupan nggak terlalu dipantau 24 jam sama orang tua. Nah itulah titik dimana kadang kita bisa memilih antara mau jadi orang yang benar-benar fokus sama tujuan kita atau mau explore. Explore. Apa nih Kak eksplornya? Iya. Life my adventure. Ya. Yoi. Yes. Misal explore tempat-tempat mana yang klub-klub malam yang bisa di... Aduh. Itu kan bisa juga kan? Tidak menutup kemungkinan untuk lari ke sana kan pada Iya sih. akhirnya. Tapi nggak baik sih ya kayak gitu. Nggak baik sih emang gue. Ya. Besok apa biar ke sana? Atau perlu aku share kontaknya gitu. Kontak. Waduh, kontak apa ini? Udah ada kontaknya aja. Biasa kawan. Oh kawan. Itu tantangan terbesar juga itu, pergaulan. Kalau kita nggak bisa memilih, kita tadi kan memilih teman yang benar. Misalnya teman kampusnya memang sudah dari dulu di tempatnya udah sering main-main ke sana, udah terlalu bebas, kita gabung ya jadi kita jadi bebas juga anaknya kan. Yang tadinya kita polos jadi nggak polos lagi gitu kan. Nah itu yang harus diperhatikan, manajemen waktu, terus juga pergaulan itu tadi. Ya makanya sebisa mungkin
Ya gereja lah guys. Tuh Kak Hari Minggu. Wira tadi nggak gereja. Hari Minggu, pokoknya. dah hari Minggu ada, Jumat ada KDM, masa nggak Parah. ini tergugah hati. Ya, Tadi ini- katanya belum gereja Kak. Ini mau gereja ada dia datang. Iya kita harus ini ya. Bener, Gitu guys, kira-kira ada lagi apa? Ada. Kan tadi kakak udah bahas gereja. Oh iya Ya benar. kan? Udah bahas soal gereja. Nah Hmm. kayaknya gereja tuh kan berarti bisa jadi salah satu tempat bertumbuh nih buat para Betul. perantau seperti kita nih. Nah kira-kira ada nggak ya dukungan gereja untuk mensupport kita nih sebagai anak-anak rantau yang mungkin ingin berpelayanan di perantauan, baik itu di sini di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau ngomongin ada nggak ya pasti ada dong persekutuan tiap minggu ibadah itu pasti ada. Cuman balik lagi yang butuh siapa? Wis. Oh iya. Yang butuh tuh orang-orang di gereja itu atau kita yang butuh untuk dekatkan diri ke Tuhan. Wih, Jadi yang butuh siapa? Kalau kitanya sendiri cuman butuhnya di hari Minggu doang ya jadi sebuah rutinitas dong. Setiap minggu ke gereja. Setiap minggu ke gereja gitu. kewajiban. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita ada dari diri kita sendiri tergerak untuk memang terlibat dalam persekutuan, memakai diri kita nih talentanya, bakatnya untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, itu kan udah bagus banget kan. Jadi sebenarnya peran gereja tuh pasti ada, pasti mewadahi ya kan. Di setiap gereja pasti ada komunitas pemudanya, ada persekutuan pemuda, ada ibadah di hari Minggu. Apalagi kalau di Jogja kayak GKI Gejayan kan. Wis, Oh, iya. keren Banyak banget tuh GKI wadahnya. Gejayan. Banyak banget. Banyak banget wadahnya kan. Timnya Ibadahnya banyak juga. banget tuh. Apalagi ke kitanya aja. Kitanya Betul, mau betul. terlibat atau tidak gitu. Peran gereja tuh udah cukup bagus banget untuk ya sekedar membuat ada persekutuan pemuda itu udah lebih baik banget gitu loh. Udah bisa menampung anak-anak perantau untuk bisa memuliakan nama Tuhan dalam satu persekutuan, dalam satu komunitas yang sama umurnya, sama kita kan memiliki kesamaan semua di sini kan. Hobi kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Amin kan? Amin, Amin. amin. Aminin dulu. Amin. Kita sama-sama Amin dulu. Kristen ya kan? Anaknya Papi J. Sama kan? Amin. Dedi. Iya. Kenapa tidak kita memakai kelebihan yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan gitu kan. Jadi peran gereja itu sangat besar sebenarnya. Udah jadi tempat untuk kita berenaung gitu kan. Untuk mengembangkan kualitas yang kita punya. Terus memberikan support juga kan. Kalau kita udah masuk pelayanan kan tetap disupport gitu kan. Pasti ada support sistemnya lah ya. Betul. Dapat teman baru, dapat kenalan baru. Ada pembina-pembina yang bisa mendampingi. Ada aku. Kamu siapa? Aku siapa? Nanti kita kenal lebih dalam aja guys. Berarti intinya Gitu. itu ya emang ya. Apa sebenarnya kadang gereja atau kampus pun nggak cuma gereja ya, kampus menurutku kadang juga udah memberikan wadah kan, kamu mau aktif kegiatan. Betul. Iya. Terus atau apa di gereja juga. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke kita nggak sih Ke mau kitanya. mengelola itu dengan Benar. suatu hal yang positif atau enggak. Kalau ya kita cuma pengennya rutinitas ya berangkat kerja, berangkat kuliah, hari Minggu ke gereja ya. Jadinya ya gitu aja ya. Mungkin akhirnya jadi kayak aku sekarang ya bertanya Iya. kayak, oh maknanya ngerantau apa ya? Karena mungkin udah terlalu pusing dengan Rutinitas rutinitas. itu, udah Jadi bosen. nggak nemuin makna yang sebenarnya dari merantau gitu ya. Iya. Oh aku nemu jawabannya sekarang. Mantap kan? Nah kan? Mantap. Bener kan tadi aku Harus ya? Hah. Belum? cepet banget Belum. balik. Buru-buru amat. heran. Gue gereja jam 7. Oh iya masih Iya. lama sih ini. Ini masih jam 4. Ditungguin kayaknya. Oh iya. Sama doi ya. Gitu. Jadi ngerantau tuh emang survival gitu kan. Tapi balik lagi kita bisa kembali ke jalan yang benar nggak? Wis jalan yang benar nggak tuh? Meluruskan kembali tujuan awal kita apa enggak gitu. Banyak tantangan, iya banyak tantangannya. Pasti yang kita lalui, yang menghantam diri kita istilahnya gitu lah ya. Tapi balik lagi kitanya sendiri nggak mau tergerak gitu. Kalau kita mau ikut arusnya dengan rutinitas kita aja ya udah enak, nyaman, tenang, santai gitu kan. Dapat duit lah misalnya kerja. Kalau kuliah ya udah lulus gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau ikut arus itu aja atau bikin sesuatu di luar itu ya kita jadi dapat banyak hal-hal tambahan kan. Ada pelayanan, dapat lagi perkembangan minat dan bakat yang lain gitu kan. Bener-bener. Gitu. Wah biasa teman lo Jen. Iyalah. Bagi WA ya nanti lah. Iya boleh. Keren nih kakak ini. Begitu Yalah bisa aja. teologi lagi. Iya, Keren pantes gitu. bijak ya. Iya. Sorry ya tadi udah salah paham nih. Iya benar. Gimana nih kalian berdua masih pengen ada yang ditanyain gak ke Kak Evan nih mumpung ada di sini? Kalau aku sih kejawab ya. Kalau enggak gimana gak? Udah kejawab semua sih. Wah, puji Tuhan. Kejawab Terberkati semua banget tapi hari ini. mukanya datar banget ya. Terberkati banget hari ini. Haleluya. Kasih banget, gila. Gak sia-sia ya datang hari ini ya. Betul.
Jadi Lupa gitulah. gereja yang penting. Abis ini jam 7 kan? Iya jam 7. Ya itulah. Gereja lah Kak. Iya, bentar lagi ya. Hujan soalnya dia. Wah, Ya pokoknya gitulah buat teman-teman yang ngerantau ya, coba balik lagi yang aku bilang tadi, mungkin ingat lagi tujuan awal kalian untuk kerantau tuh ngapain gitu kan. Untuk kuliah atau kerja. Terus jangan lupa relasinya untuk diperbaiki dengan keluarga, dengan teman, pacar, supaya tidak mengganggu tujuan awal kalian, itu dia. Dan peran gereja ya pasti ada dan sangat besar itu. Balik lagi ke kitanya mau terlibat atau enggak. benar. Gitu sih dari aku. Keren gak? Tuh. Keren banget Keren, dong. keren. Jangan lupa latar belakangnya kita kesini apa. Betul. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Apa? ada Apa kesimpulan. dong? Kesimpulannya apa dong Mas Evan? Iya, kesimpulannya. Ya berarti kan merantau itu adalah sebuah kesempatan yang besar. Banyak pengalaman yang kita bisa dapat, tantangannya juga besar. Masalah sulit tuh pasti ada. Tapi itu sebuah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Anjay. Keren gak Bijak tuh? banget. Bijak Menyala, banget. Bangku. Menyala banget. Ilmu padi bosku. Ilmu padi bosku. Kan jadi lebih mandiri, bertumbuhnya tuh jadi lebih positif gitu sih. Keren banget. Keren kan? Kalaupun ada yang kebawa ke negatif, itu ya bagian proses mungkin. Iya. Ya, tinggal kita gimana mau berubah lebih baik. Jadi sebuah pengalaman aja. Karena dari kalau kita merantau terus dapat hal negatifnya kan kita jadi tahu batas. Oke. Gitu kan. Ya kalau dijalanin aja biar tahu batasnya nih. Jalanin aja. Jalanin aja dulu. Oke, gue udah dapat makna rantau apa nih sekarang. Sip. Mantap. Gimana biar makin terberkati, Kak Evan kayaknya bisa mimpin kita dalam doa deh. Oh, mau tutup doa? Iya, katanya Iya. teologi. Oke. Doa ya, Bun. Lipat tangan. Mari kita Kalau minggu. mari kita bersatu, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan melalui diskusi kecil kami Tuhan. Kiranya Engkau semakin memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesempatan untuk bisa mengalami berbagai macam hal yang terjadi dalam dinamika kami selama merantau di tempat ini, khususnya di Yogyakarta Tuhan. Kiranya Engkau menyertai segala proses yang kami jalani dan kembali lagi mengingatkan kami bahwa tujuan awal kami di tempat ini adalah untuk bekerja atau belajar atau apapun itu Tuhan. Ingatkan kami selalu untuk kembali ke tujuan awal kami. Dan kiranya bila mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengalami berbagai macam hal, tantangan dan cobaan, berikanlah itu kepada kami dan kuatkanlah hati kami untuk bisa menghadapinya. Kiranya Engkau menyertai kami melalui penyertaan Roh Kudus dan memberikan kami kesempatan juga untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami, melalui persekutuan-persekutuan, melalui komunitas muda di tempat kami bisa melayani, baik itu di gereja maupun di tempat ini di GKI Gejayan. Tuhan menyertai kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Luar biasa. Makin menguatkan gak tuh imannya? Membara bosku. Membara kan? Menyala-nyala gak tuh? Kok membara? Salah. Menyala. Ngapain lagi nih? Kayaknya enak nyanyi dulu kali. Nah, nyanyi. Ya, Gimana? Ada request lagu gak? Tadi kan aku udah nge-request tuh. Kalian dong berdua. Apa ya? Langsung berkuat tuh gak sih? Ih, keren banget. Padahal gue mau Sesuai request banget lagu Armada. Bentar. Ayo, nadanya dulu, Kak. Diem-diem dikuatkan. Dia dikuatkan. Lagunya gimana ya? Oh ya. Iya. Sambil tepuk tangan dong, biar semangat. Gitu. Main drum boleh? Boleh. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ayo, sekali lagi.
di surga. Gak ada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Karena kalian udah pada termotivasi nih sama Kak Evan. Dan Kak Evan juga thank you banget nih Sama-sama. udah share Kak sama Evan ya. kita. Sama. Semoga Nyala bangku. betul nyala bangku, ilmu padi bosku. Nah, karena kita udah sama-sama paham nih arti merantau, buat teman-teman juga jangan pernah menyerah soal dalam perantauan. Dan semoga Igen Talk kali ini memberkati kamu semua. Sampai ketemu di Igen Talk berikutnya. Bye-bye. Bye.